Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jack Vito Malubo. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu analisis visualisasi data. Yang di sini presentasinya tentang dashboard analisis interaktif, tugas besar visualisasi data. Saya Jack Vito, Teknik Informatika dengan NIM 411231165. Selanjutnya di sini kita bisa lihat. Pertama, di sini kita akan diperlihatkan oleh culture. Culture ini adalah tugas saya, culture pertumbuhan pengguna aktif. Di sini itu dataset yang digunakan adalah dataset pengguna aktif dari Januari hingga Juni. Di sini adalah grafik area chart dari marketplace digital ya teman-teman ya. Ini alasan pemilihan jenisnya itu grafik yang saya pakai, chart yang saya pakai adalah grafik area chart. Di sini alasan pemilihan grafiknya itu sangat ideal data runtun, waktu time series untuk menunjukkan perkembangan tren yang visual. Terus pewarnaan era transparan di bawah garis bantu menonjolkan besaran volume akumulasi setiap pertumbuhan pengguna dari waktu ke waktu. Estetis tanpa menutupi grid belakangnya. Terus insight-nya itu dan analisis visualisasi itu ada tren pertumbuhan positif teman-teman. Tren pertumbuhan positif itu terjadi kenaikan pengguna aktif secara konsisten setiap bulan dengan total pertumbuhan dengan 150% dari Januari ke Juni. Itu totalnya 150%. Terus rata-rata pertumbuhannya pengguna adalah di 360 pengguna per bulannya. Itu rata-ratanya. Terus untuk pertumbuhan tertinggi itu terjadi pada bulan April. Bisa kita lihat di sini bulan April ke Mei itu lumayan signifikan ya. Itu udah naik 400 pengguna teman-teman. 400 pengguna itu lumayan bagus. Dan Mei juga bagus. Terus hal ini mengidentifikasikan efektivitas tinggi dari kampanye promosi dan program diskon bulanan pada periode tersebut, misalnya masa Ramadan dan Lebaran ya. Selanjutnya, terus di sini ada slide penjualan produk. Di sini ada chartnya ya. Di sini dataset yang digunakan adalah dataset penjualan produk fashion ya. Terus untuk untuk chart yang saya pilih itu adalah kolom atau bar chart ya. Di sini alasan pemilihannya itu paling efektif untuk melakukan komparasi atau perbandingan nilai antara kategori data discrete atau produk fashion yang berbeda. Jadi kita bisa membandingkan antara topi, tas, penjualannya masing-masingnya ya teman-teman ya. Terus ada penggunaan warna yang berbeda juga memudahkan pemisahan visual antara produk dan label. Nilai annotations terus mempercepat pembacaan angka tanpa harus melihat ke sumbu Y. Terus ini slide penjualan, ini adalah UMKM dari Jakarta Barat ya teman-teman ya. Untuk insight, untuk analisis visualnya itu produk terlaris kaos memimpin penjualan dengan 250 unit. Kalau ini teman-teman lihat di atas ya, dia paling laris ya, berkontribusi sekitar 30,9% dari total 810 unit yang terjual, disusul dengan sepatu jadi peringkat nomor 2 teman-teman ya, 200 unit. Terus produk kinerjanya terendah itu adalah topi. Di sini penjualannya agak kurang dan tas juga agak kurang ya. Mencatat angka penjualan paling sedikit topi lah ya. Untuk rekomendasi bisnis, perusahaan perlu menerapkan strategi promosi khusus untuk topi dan tas ini supaya agar topi dan tas ini bisa laku di pasaran. Bagaimana caranya? Terus program bundling dengan kaos, sepatu ya, kayak kita memberikan beli kaos bisa dapat topi gitu, tapi kita bisa menyeimbangkan harganya juga teman-teman. Terus guna menyeimbangkan perputaran stok ini supaya stoknya itu flow stoknya itu stock in stock masuknya itu sesuai gitu ya, bisa juga mencapai target. Terus selanjutnya di sini ada PT Sigma teman-teman. PT Sigma ini adalah PT yang perusahaan teknologi. Di sini mereka membuat jadwal proyek gitu. Terus saya memilih chartnya ini Gantt chart ya. Di sini tuh dataset yang digunakan itu adalah tahapan pengerjaan dari suatu proyek mereka gitu. Bukan produk ini tapi proyek ya, programming gitu. Terus
Terus alasan pemilihan chartnya itu saya memilih Gantt chart. Kenapa saya memilih Gantt chart? Karena merupakan standar industri untuk manajemen proyek, untuk memvisualisasi jadwal kerja atau timeline, durasi tugas, terus urutan pengerjaan yang saling bergantung satu sama lain. Terus total durasi proyek yang direncanakan selesai dalam waktu 30 hari sepanjang bulan Januari. Fase terlama itu ada di tahapan coding. Kita lihat di sini tahapan coding dari 10 Januari sampai 24 Januari. Itu bisa memakan waktu yang lumayan panjang ya, yaitu paling lama 15 hari. Kenapa 15 hari? Karena di tahapan development dan codingan ini yang paling menentukan ini program ini codingan ini jalan atau enggak, atau proyek ini jalan atau enggak. Makanya di sini harus ditekankan lebih lagi supaya proyek ini tidak menjadi waktu masa production itu tidak ada kesalahan. Terus ada juga testing AI, QA, itu juga untuk menghindari namanya miss dalam aplikasinya ya. Terus pola pengerjaannya itu sequencing, alur kerja bersifat sekuensial atau waterfall murni, di mana tidak ada overlap tumpang tindih jadwal. Setiap fase baru dimulai tepat 1 hari setelah fase sebelumnya. Waterfall ini kalau teman-teman tahu ya, waterfall ini adalah kayak project gitu, bukan, metode pengembangan dengan cara berjalan terus. Jadi ini di sini nggak ada pengulangan, nggak kayak agile atau dan lain sebagainya ya. Terus selanjutnya di distribusi ya. Di sini adalah nilai UTS ya, analitik dan visualisasi data. Dalam nilai UTS, datasetnya ini digunakan dari sampel 15 hasil UTS mahasiswa ya. Alasan pemilihan grafik itu saya memilih histogram. Histogram ini sangat tepat untuk menganalisis penyebaran distribusi dan data numerik kontinuga guna melihat frekuensi kemunculan nilai dalam kelompok rentang tertentu. Jadi kita bisa memprediksi ini rata-ratanya atau gimana ya. Terus rata-rata dan pusat data nilainya itu, nilai rata-rata di kelas ini berada di 74,87 teman-teman. Konsentrasi nilai ini, distribusi frekuensinya itu bahwa mayoritas mahasiswa yang berada di rentang nilai menengah atas itu 70 sampai 79 berisi 5 mahasiswa itu, maka itu menjadi rata-rata. Dan modusnya nilai terbanyak gitu ya, kita bisa lihat nilai yang paling sering muncul itu adalah 75 sampai 70. Itu masing-masing muncul sebanyak 2 kali teman-teman. Bentuk distribusi yaitu bentuk grafik yang menyerupai kurva lonceng, bell curve yang condong ke kanan, right square, menunjukkan kualitas pemahaman materi kuliah oleh mahasiswa secara umum sudah cukup baik. Sangat sedikit mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah 60. Jadi rata-ratanya, ada juga mahasiswa yang masih rata-ratanya ya berkata masih di bawah KKM lah ya, kalau dosen-dosen bilang ya. Terus selanjutnya kita ke Gen Alpha teman-teman. Ini Gen Alpha adalah penjualan mingguan ya, perusahaan retail dengan analisis dengan mengambil dataset analisis 7 hari ya, perusahaan dari hari Senin sampai Minggu untuk guna melihat grafik pengembangannya teman-teman. Ini yang saya pakai chartnya itu line chart supaya mengetahui ini guna untuk menunjukkan arah pergerakan trennya, yaitu fluktuasi dan perubahan nilai dari waktu ke waktu secara beruntun. Penambahan marker lingkaran memperjelas letak titik data harian secara presisi supaya bisa nih kita ngeliat flownya gitu ya. Bisa dilihat itu kalau di atas hari Rabu itu ya, hari Rabu itu ada penurunan ya. Jadi di hari Rabu itu ada penurunan tren ataupun U-shape trend. Untuk total transaksi, akumulasi transaksi selama seminggu mencapai 1210 transaksi kurang lebih. Untuk pola perilaku belanjanya itu U-shape trend yang tadi saya bilang di Rabu itu ada mengalami penurunan, terus kemudian melonjak secara signifikan dan konsisten mulai dari hari Kamis hingga capai puncaknya pada hari Minggu 300 transaksi. Karena kan di hari Minggu ini weekend, Sabtu dan Minggu pasti orang-orang udah mulai weekend ya, mungkin udah mulai banyak lah, udah banyak orang-orang jalan-jalan dan menunjukkan perilaku hari libur untuk berbelanja pasti. Dan perusahaan dapat memanfaatkan data ini untuk menambah kapasitas staf dan inventaris pada akhir pekan. Jadi gunanya data ini itu untuk menunjukkan kepada perusahaan, wah, hari akhir pekan kita harus mempersiapkan lebih daripada hari-hari
Terus kita bisa juga mempergunakan promo khusus atau midweek sale pada hari Rabu untuk menunggu penjualan yang lesu di tengah minggu. Jadi kita harus membuat kayak suatu promo di tengah-tengah weekday itu, kita buatlah promo supaya kita dapat mendapatkan penjualan yang lebih bagus lagi di tengah minggu yang lesu itu atau tengah minggu yang sepi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke Teknova Solution. Ini adalah struktur organisasi startup ya. Jadi ini tuh kayak bagian struktur organisasi. Datasetnya yang saya ambil itu ada CEO, CTO, CPO, sama developer, desainer, sama akuntan. Di sini satu-satunya grafik yang saya pilih itu adalah ORG chart. Ini adalah chart yang satu-satunya yang grafik yang dirancang untuk khusus memetakan hubungan kekuasaan, koordinasi atau command gender, struktur birokrasi dalam suatu organisasi secara logis dan mudah dipahami ya teman-teman. Untuk insight-nya itu adalah insight analisis visualisasinya itu tingkat hierarkinya itu memiliki 3 level hierarki ya. Kalau bisa lihat itu kita bisa melihat CEO sebagai pemimpin, terus CTO dan CFO itu sebagai pelapor keuangan dan pelapor teknologi, terus developer itu sebagai adalah karyawannya, desainer dan akuntan itu sebagai karyawannya. Terus menerapkan gagasan organisasi fungsional, pembagian divisi utama yang di bawah CTO yang fokus pengembangan produk teknis dan UI UX, dan CFO itu fokus pada pengelolaan keuangan, arus kas dan akuntansi. Terus kejelasan perannya, setiap node didefinisikan dengan deskripsi peran yang jelas. Contoh, developer berfokus pada pengodaan aplikasi, desainer estetika produk dan keamanan pengguna, minimalkan resiko tumpang tindih yang job overlap. Cuman ini saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kekurangan, saya minta maaf. Saya Jack Vito, terima kasih.